Ada dua cara seseorang itu untuk mendapatkan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang amat berbahagia ini mari kita ambil perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji syukur kehadiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sela-sela kehidupan kita mampu memberikan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepadanya. Rasa syukur ini patut terpatri kehadirat ke dalam lubuk hati kita yang mendalam, karena ini adalah wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam mari hendaknya senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita memerlukan dan menginginkan kehidupan kita layak dan baik, bahkan kehidupan kita mulia, bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga bahagia dan mulia di sisi sesama makhluknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya dalam potongan ayat surat Ali Imran ayat 112, Allah katakan, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablillahi wa hablillahi minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja pun dia berada, kecuali jika mereka berpegang teguh tali Allah dan berpegang teguh dengan berhubungan baik dengan sesama manusia. Kaum muslimin, ada dua cara seseorang itu untuk mendapatkan kemuliaan. Pertama, tidak lain dan tidak bukan ketika ia mampu berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah patri keimanan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah patut disembah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sebagai Rabb yang wajib kita ketahui dan kita ibadahi. Makanya ketika iman itu terlafaz, diucapkan di bibir dan dibenarkan oleh hati, juga diamalkan melalui perbuatan. Salah satu bentuk hubungan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepadanya adalah ketika kita melakukan ibadah sholat. Sholat yang kita laksanakan insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya dalam bentuk pengabdian yang seikhlas-ikhlasnya dan tunduk patuh kepadanya. Kaum muslimin, apabila ibadah yang terbaik ini kita lakukan dengan baik, dan insya Allah akan beri predikat ketakwaan kita kepadanya. Orang yang beriman pasti akan melahirkan amal yang baik. Amal yang baik itu tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang akan mendapat kemuliaan sejauh mana dia menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, lebih baik dari sholat dan sedekah? Tentu mereka berkata, mau ya Rasul.
Kata Nabi, baikkanlah hubungan di antara sesama. Karena rusaknya hubungan di antara sesama akan mengikis habis agama. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin, ternyata hubungan baik sesama manusia ini merupakan salah satu tanda kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya hubungan sesama adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hubungan baik kita sesama manusia tidak baik, kata Nabi, akan dapat mengikis habis agama ini. Makanya untuk itu hubungan sesama manusia ini erat kaitannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan baik ini akan mengantarkan ketakwaan juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebaik-baiknya manusia tentu ia berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini kebaikan itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.